الحمد لله الذي شرفنا بخاتم النبيين إذ كنا خير أمة أخرجت للناس العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم وفضل وجلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, sebagai khatib kali ini izinkan saya mengajak kepada hadirin pada umumnya dan kepada diri saya sendiri pada khususnya. Mari kita meningkatkan iman kepada Allah. Mari berusaha meningkatkan mutu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar hanya takwalah yang dapat membahagiakan hidup kita. Hanya takwalah yang dapat menyelamatkan hidup kita. Hanya takwalah sebaik-baik bekal bagi kita. Allah menyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang mulia, hari ini adalah Jumat yang terakhir pada tahun 2024. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2025. Para ulama biasanya mengajak kepada para orang-orang yang belajar di pengajiannya, di majelis taklimnya, ketika jelang akhir tahun dan memasuki tahun yang baru, biasanya kita diajak untuk berintrospeksi, melakukan evaluasi amal ibadah kita, atau dalam istilah agama disebut dengan muhasabah. Muhasabah ini penting agar kita tahu sejauh mana amal kita, sejauh mana ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah ini masing-masing dilakukan oleh setiap individu, karena hanya setiap individu yang tahu dengan amal dan dosanya masing-masing. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang mulia, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan kuntum tujara, jadilah kamu pedagang. Apa maksudnya? Maksudnya bukan berarti kita berubah profesi. Artinya bukan berarti kita berubah perbuatan dan kegiatan. Yang dimaksud di sini oleh Imam Al-Ghazali adalah kita menjadi pedagang, dimaksudkan adalah kita menghitung untung rugi dari amal perbuatan kita. Apakah selama sepanjang tahun 2024 kita banyak melakukan kebaikan, ataukah kita banyak melakukan kejahatan? Apakah kita banyak melakukan kebajikan, ataukah kita banyak melakukan kezaliman? Maka masing-masing kita melakukan introspeksi, muhasabah terhadap amal ibadah kita. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, kuntum tujara, yang dimaksudkan kita pedagang adalah kita menghitung untung rugi. Kalau kita selama ini banyak melakukan kebaikan, maka kita adalah orang yang beruntung. Tapi jika selama ini kita melakukan kejahatan, kesalahan, maka kita adalah orang yang rugi. Maka hitunglah untung rugimu, kata Imam Al-Ghazali. Apakah kita sudah banyak beribadah, apakah kita banyak bermaksiat? Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang mulia, lalu kata Imam Al-Ghazali,
yang harus kita lakukan introspeksi, yang harus kita lakukan muhasabah adalah panca indera kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, lidah kita. Apakah selama ini berlaku sesuai dengan ketentuan Allah, ataukah banyak berlaku justru durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Mata kita, apakah kita gunakan untuk banyak-banyak melihat mushaf? Mata kita, apakah kita gunakan banyak untuk melihat kebaikan, ataukah kita melihat keburukan? Tangan kita, apakah tangan kita ini banyak bersedekah? Apakah tangan kita justru banyak durhaka? Kaki kita, apakah banyak melangkah di tempat ibadah, ataukah banyak melangkah di tempat maksiat? Kenapa anggota badan ini yang harus kita introspeksi? Sebab anggota badan ini nanti di akhirat akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaksibun, bima kanu ya'malun. Nanti kata Al-Qur'an, di akhirat nanti yang akan bersaksi adalah penglihatan kita, pendengaran kita, mata kita, telinga kita, seluruh kulit kita bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Ketika itu mulut ini ditutup, mulut yang banyak beralasan ditutup, lalu yang bersaksi adalah semua anggota badan kita, menceritakan apa semua yang dilakukan semasa hidup di dunia. Sehingga ketika mulut ini kembali diperintahkan boleh berbicara, maka mulut ini berbicara. Wa qalu li juludihim, mulut ini berkata kepada kulit-kulit. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Berkatalah mulut ini, wahai kulitku, wahai tangan, wahai kaki, wahai mata, wahai telinga, wahai kulit-kulitku, lima syahidtum alaina. Kenapa engkau bersaksi? Kenapa engkau mengatakan ini, mengatakan itu? Kenapa engkau bersaksi akan menyusahkan kita? Kita nanti akan dihukum, kita nanti akan dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau bersaksi mengatakan ini dan itu yang nanti kita akan disiksa oleh Allah? Lalu semua kulit itu menjawab, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Demikianlah Allah menjadikan segala sesuatu menjadi berbicara, sehingga kami bersaksi tentang apa yang dilakukan semasa hidup ini. Masyarul hadirin, itulah kenapa ketika kita membaca surah Yasin, ketika kita menghafal surah Yasin, yang semua kita rajin menggemar membacanya, ada ayat Al-Quran yang harus menjadi perhatian kita. Dalam surah Yasin itu jelas ayat yang merupakan tamparan bagi kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, kata Al-Quran, al-yawma nanti di akhirat, nakhtimu ala afwahihim, mulut kita ditutup oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang bersaksi kaki kita tentang apa yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kenapa saat itu mulut ditutup? Saat itu mulut ditutup karena mulut ini banyak sekali alasan untuk tidak beribadah. Mulut ini banyak sekali alasan untuk tidak sholat. Mulut ini banyak sekali alasan untuk tidak bersedekah. Mulut ini banyak sekali alasan tidak mengikuti majelis taklim. Mulut ini banyak sekali beralasan, berargumentasi untuk pembenaran diri. Maka mulut ini ditutup oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara tangan mereka. Apakah tangan kita ini banyak melakukan kebaikan atau kezaliman? Yang bersaksi kaki kita, apakah banyak melangkah di tempat ibadah ataukah banyak melangkah di tempat maksiat? Semuanya bersaksi di hadapan Allah bima kanu yaksibun, tentang apa yang dilakukan semasa hidup di dunia.
dunia. Karena itu hadirin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita masih diberikan waktu oleh Allah. Mari kita gunakan untuk banyak-banyak beribadah, menambah saldo pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan renungan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajak anaknya Fatimah untuk berbicara. Beliau menasihati dengan rasa cinta. Saat itu Rasul menyatakan, "I'mali ya Fatimah, i'mali ya Fatimah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta, dia berkata, "I'mali ya Fatimah, beramallah wahai Fatimah, beramallah wahai Fatimah, beribadahlah wahai Fatimah, beribadahlah wahai Fatimah, karena aku tidak bisa menjaminmu di akhirat nanti kecuali engkau beramal soleh, kecuali engkau beribadah kepada Allah." Maka renungkanlah, Fatimah itu anak tercinta, anak Rasul tercinta, anak kandung tercinta. Ketika semua anak beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka anak beliau Fatimah adalah anak yang selalu menemani beliau, yang hidup, bahkan melihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Anak yang terakhir yang selalu hidup, yang masih hidup ketika Rasul hidup, yang menemani Nabi, yang sangat dicintai oleh Nabi. Bahkan beliau sangat mencintai Fatimah lebih dari segala-galanya. Bahkan ketika itu beliau menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Jika engkau menyakiti Fatimah, maka engkau menyakiti aku. Jika engkau membuat Fatimah bersedih, maka engkau membuatku bersedih." Itu anak yang paling dicintai, anak yang dijaminnya. Tetapi malah Rasul mengatakan, "Beramallah wahai Fatimah, beribadahlah wahai Fatimah." Kalau orang yang paling dicintainya saja, anak kandungnya saja, beliau ucapkan begitu, maka apalagi kita yang belum ada jaminan di sisi Allah. Kalau Fatimah saja, anak kandungnya saja, anak kandung Rasul langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan begitu, apalagi orang yang jauh hidupnya dari masa Rasulullah, apalagi kita yang hidupnya masa jauh dari Rasulullah, apalagi kita yang belum ada jaminan dari Rasulullah. Maka mari kita beramal soleh, mari kita banyak melakukan kebaikan selagi kita masih diberikan umur, selagi kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.